Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, mari pada kesempatan kali ini saya hendak mengajak kita semua untuk rileks, menyempatkan waktu kita untuk tenang sejenak. Karena apa? Dalam keseharian kita sudah dipenuhi dengan ketegangan. Disadari atau tidak, dunia kita sudah mengkondisikan kita untuk menjadi kurang tenang atau bahkan tidak tenang. Kita mau lihat dari segala aspek kehidupan, entah itu antar bangsa, negara-negara, hukum, politik, bahkan yang disebut hiburan di televisi, di internet, dan yang mestinya hiburan itu membuat kita tenang, terkadang juga bisa membuat kita malah menjadi stres karena over. Nah, kenapa kita bisa menjadi tegang? Karena situasi yang ada di luar tidak bisa kita nikmati secara santai. Kita dalam banyak hal terseret ke dalam kondisi-kondisi yang disediakan oleh dunia ini. Percampur bauran energi yang ada di dunia ini telah membuat kita terseok-seok, pontang-panting ke sana kemari. Maka kita perlu menemukan ketenangan itu kembali, yang adalah hak kita. Hak asasi kita adalah untuk mendapatkan ketenangan, yang dimana itu ketenangan itu perlu difasilitasi oleh negara. Apa yang diusahakan ada negara adalah kemerdekaan warganya dari gangguan, baik yang ada di luar daripada negara, di luar negeri, atau dari dalam internal negara itu sendiri. Karena gangguan itu bisa datang dari 8 penjuru mata angin. Setan itu mengintai kita dari 8 penjuru mata angin. Tidak peduli Anda seorang pemuka agama, apakah Anda seorang penegak hukum, berwajib, pemegang kekuasaan, seorang tentara bahkan, Anda semua dan kita semua sedang diintai dari 8 penjuru mata angin. Maka kalau kita kehilangan ketenangan kita, kehilangan keheningan kita, maka kita benar-benar bisa menjadi santapan yang empuk bagi entitas-entitas negatif yang bisa mencuri energi kita, bahkan mengendalikan kita, memanfaatkan kita untuk tujuan-tujuan mereka. Oke, kita mengerti bahwa setiap makhluk, setiap entitas itu memiliki cara hidupnya masing-masing. Namun, kita juga perlu menjaga kemerdekaan kita. Maka, kemerdekaan itu hanya dapat benar-benar dinikmati di dalam ketenangan kita. Kalau kita sudah mulai menjadi tidak tenang, mulai kerasa gerusu, mulai merungsung, itu artinya sudah mulai ada yang mempermainkan kita, memakai kita untuk kepentingan-kepentingan mereka. Ya, entah itu disebut setan kah, iblis kah, energi negatif kah. Dan ternyata energi negatif itu ada juga di tubuh kita, di tubuh makhluk-makhluk lainnya. Maka
terlepas dari kita ini seorang pemercaya, seorang pemeluk agama apapun, setan tidak memandang itu. Dia hanya memandang kelalaian kita, ketegangan kita. Ketika kita kurang santai, di matanya, ini sudah calon santapan, calon santapan kita katanya. Jadi bahkan agama itu bisa menjadi kuda besi para pencuri energi ini. Bukan berarti kita menyalahkan sebuah lembaga agama, menyalahkan sebuah ajaran dari agama-agama yang ada. Tetapi kita perlu sedikit lebih tenang untuk mengamati apa yang sebenarnya berlaku di dalam dunia ini. Maka antara cahaya dan kegelapan itu sebenarnya saling berebut, saling kejar-kejaran untuk menguasai ruang, dan tubuh kita adalah salah satu ruang itu. Nah, ketika kita sebagai individu, sebagai insan yang sadar, kita harus semestinya sudah sepantasnya kita benar-benar menjadi raja di dalam tubuh ini atau pemimpin di dalam tubuh ini. Tetapi terkadang banyak terjadi di dalam tubuh ini justru bukan kita yang membau rekso, tapi kita justru dikendalikan oleh tubuh ini, karena kita kurang mengamati, kurang ada perhatian yang cukup untuk tubuh, pikiran dan emosi kita, sehingga kita tadi seperti saya katakan tadi, terseret-seret oleh apa yang ada di dunia ini. Banyak contoh di dalam kondisi ketidaksadaran, di dalam kondisi lupa diri, semua dosa bisa terjadi. Mau dosa kecil, dosa sedang, ataupun dosa yang besar. Apa awal dosa itu adalah ketidaksadaran. Dalam kondisi ketidaksadaran, semua dosa dapat tercipta. Maka untuk benar-benar bisa menikmati hidup ini tidak ada cara lain kecuali kita menjadi lebih tenang. Makanya ketenangan itu banyak dicari. Kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya, pada konten-konten sebelum ini, kita sudah membahas tentang setiap manusia, setiap makhluk itu mencari sesuatu yang kita sebut enak. Enak untuk badan, enak untuk pikiran, enak untuk perasaan, enak untuk membentuk mental, kemudian enak bagi jiwa. Nah, enak bagi badan belum tentu enak bagi pikiran, enak pikiran belum tentu enak bagi perasaan, enak perasaan belum tentu enak bagi jiwa. Maka kalau yang dicari adalah enak, kita harus lihat juga enak bagi kita belum tentu enak bagi orang lain. Sama-sama enak, katakanlah. Belum tentu sama-sama enak, katakanlah ada dua orang sama-sama enak, yang satu belum tentu enak, gitu kan. Nah, saat ini ada suatu berita yang beredar luas ya, di kalangan netizen maupun di kalangan para penonton televisi ataupun media informasi yang ada di tanah air ini. Ada seseorang yang notabene adalah seorang pengajar, seorang guru, bahkan dalam hal ini guru agama. Saya hadir di sini
dengan menggunakan kopiah ini tidak dalam posisi sebagai ustadz ataupun guru agama. Ini saya gunakan hanya sebagai identitas bangsa Indonesia. Seperti Bapak kita Soekarno mengenakan peci yang ya seperti inilah kurang lebih. Jadi dia adalah seorang guru agama di sebuah pesantren. Tapi sebelum itu kita harap jangan mengambil kesimpulan yang sembrono, yang kemudian menyimpulkan bahwa agama A, agama B, agama tertentu adalah penyebab terjadinya sebuah tindak asusila semacam ini. Yang perlu kita kembangkan adalah, yang perlu kita sadari dan perlu kita mengerti bahwa seks adalah sebenarnya kebutuhan jasmani yang biasa-biasa saja. Sebagaimana di dalam tubuh ini ada lambung yang harus diisi, kepala yang harus perlu diisi informasi yang memadai, hati yang perlu diberikan cahaya-cahaya, informasi-informasi ataupun perasaan-perasaan yang positif. Sama juga sesuatu yang sekarang sudah menjadi berita luas itu sebenarnya hal yang dapat terjadi bagi siapapun yang kurang memahami cara kerja daripada tubuh ini. Jadi tubuh ini memiliki mekanismenya tersendiri. Kalau kita cukup perhatian terhadap seluruh aspek dari tubuh kita ini, mestinya kita bisa memberi sikap yang pas, memberi tindakan yang pas. Kenapa pergelangan tangan ini bisa bergerak seperti ini? Ya karena kita paham ada engsel di situ. Ya. Ada engsel nih di pergelangan tangan. Leher bisa bergerak sedemikian rupa, ya karena ada celah untuk pergerakan. Tapi pada bidang-bidang tertentu ini tidak bisa ditekuk karena tidak ada engsel di situ. Sama terhadap benda itu pun kita perlu memahaminya. Kenapa kok pagi-pagi bisa berdiri sendiri? Ya, karena di situ ada hormon. Ada hormon yang bekerja. Kita harus memahami itu. Jangan kita kemudian terlalu membatasi diri untuk belajar terhadap satu unsur dalam tubuh kita. Ya karena kan kita turun ke bumi ini untuk belajar. Yang paling harus dipelajari adalah diri sendiri yang terdekat dulu, jangan kemana-mana. Boleh kemana-mana, tapi jangan lupa kembali. Kembali, pelajari lagi yang terdekat, kan gitu. Ketika terjadi suatu gejolak pada salah satu organ tubuh kita, amati bagaimana dampaknya ke pikiran. Ya, itu akan memberikan suatu dampak tersendiri. Kalau kita mengamati itu dan tetap ya menjaga yang tadi hak kita awal adalah ketenangan tadi, maka kita akan melakukan sesuatu yang tetap dalam ketenangan. Kalau pemerkosaan itu tidak akan ada di situ unsur ketenangan. Tidak akan ada di situ kelembutan. Jelas-jelas pemaksaan. Kalaupun tidak pemaksaan secara fisik, pemaksaan secara mental. Terkadang pemaksaan itu tidak harus dengan cara kasar ya. Bisa dengan cara ancaman. Ancaman halus bisa. Dengan bahasa yang lembut, bahasa yang
memberi iming-iming, itu sebenarnya pemaksaan secara halus. Nah, maka kalau kita sudah memahami korelasi antara tubuh, pikiran, dan emosi, maka tentu kita tidak akan masuk ke sesuatu yang ekstrim dalam artian membuat kita tidak seimbang. Kita mencari enak bukan dengan cara membuat yang lain tidak enak. Bukan berarti kalau sama-sama enak itu boleh loh. Nah, 2 yang enak, yang lain belum tentu. 10 orang enak belum tentu. Bisa jadi menyakitkan, bisa jadi membuat yang lain menderita. Itu. Maka tentu saja ketenangan saya bisa naik turun, ya, karena ini sifatnya latihan seumur hidup, menjaga ketenangan itu. Ya, saya mengajak sebegini karena saya tahu untuk mendapatkan ketenangan itu tidak mudah, karena dunia dan siapa yang bau rekso di dunia ini, siapa itu? Energi. Saat ini yang membawa rekso adalah energi negatif, kekuatan jahat. Maka mereka tidak akan berhenti, tidak akan bosan-bosannya untuk mencuri energi kita, untuk memperbudak jiwa kita. Maka kemerdekaan adalah hak segala bangsa, boleh itu sebagai slogan. Negara mana yang bisa memberlakukan, yang mewujudkannya? Ya jangan kita sekonyong-konyong bersandar kepada negara. Kita perlu mendapatkan kedaulatan pribadi kita, kedaulatan diri, minimal yaitu tadi tenang. Ya, negara yang berdaulat, negara yang kuat, ya itu tandanya tenang. Kalau bahkan ada sebuah negara yang rakyatnya tenang, nah, tanpa kekuatan bersenjata, bagaimana kita mendapatkan ketenangan secara individu? Bukan dengan kekuatan fisik, bukan. Ya, ketenangan itu tentunya didapatkan dengan kekuatan hati, kedamaian. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu kita upayakan. Jika semakin banyak orang mengupayakan ketenangan, tentu dunia ini akan menjadi tempat yang lebih enak untuk ditinggali, untuk digunakan tempat mampir sekejapnya, bukan untuk selamanya ya, mampir sekejap. Samalah di tempat ngopi, kalau tempatnya itu nyaman, welcome, tentu kita bisa benar-benar enjoy di situ. Ya, kita mau tidak mau mengikhlaskan diri, mencoba untuk sebagaimanapun ditolak ataupun dipandang negatif oleh masyarakat, kita tetap berupaya untuk menyebarluaskan ajaran tentang ketenangan, keheningan. Walaupun dipandang gila sekalipun, jangan dihiraukan. Bahkan para guru agung pun, para nabi dipandang gila. Apa yang diajak oleh mereka? Apa yang mereka ajarkan adalah ketenangan, kesabaran, tawakal, pasrah. Bukan sesuatu yang sifatnya pemaksaan. Kalau kita punya suatu pemikiran atau cara berpikir ataupun suatu sikap, melihat orang lain berbeda, jangan marah. Kalau kita marah terus menghakimi dia, memusuhinya, itu salah satu bentuk pemaksaan.
pemaksaan secara batiniah. Karena orang lain berbeda, kita marah, itu salah satu bentuk pemaksaan. Seperti itu. Ya, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman, apalagi kalau bisa berinteraksi, bisa ngobrol bareng, bisa tanya jawab, bisa saling meluangkan, bisa saling urun pendapat. Wah, tentu ini sangat menjadi situasi yang menyenangkan, ya. Karena kebenaran itu pastinya ada di dalam setiap individu. Hanya saja mungkin sebagian ada yang belum tenang untuk dapat menggali kebenaran yang ada di dalam dirinya. Mungkin saja ada yang belum memiliki level keheningan tertentu, sehingga pikirannya masih liar kemana-mana, terseret-seret oleh cara dunia mengajarkan kepada kita. Kalau kita sudah memiliki sedikit ketenangan, kita akan bisa menontoni dunia ini, betapa dunia ini adalah suatu jebakan persepsi. Bukan berarti dunia ini sesuatu yang salah, bukan. Di sini ada kemungkinan kita tersalah untuk berpersepsi, sehingga salah memberikan penilaian dan salah juga memberikan sikap. Maka semakin kita tenang, semakin kita rileks, kita semakin memiliki banyak alternatif, lebih toleran tentunya. Maka pikiran kita akan lebih terbuka, akan memiliki pemahaman bahwa dunia ini ada banyak jalan, ada banyak pemikiran. Bukan hanya pikiran yang terlintas di benak saya, di kepala dan hati saya ini yang benar. Ada banyak kebenaran, ada banyak jalan-jalan kebenaran, ada banyak jalan-jalan yang telah diwujudkan di semesta raya tempat kita ada. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam situasi yang kita harapkan. Apa itu? Ketenangan, kegembiraan, keceriaan. Selamat